Di awal film terlihat sebuah tabrakan kecil di jalanan yang sepi. Akibat tabrakan tersebut, pengendara dari masing-masing mobil pun keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, salah satu dari pengendara itu malah memotret mobilnya agar mendapatkan asuransi. Ketika dia lengah, orang yang menabraknya langsung menikamnya dari belakang dan membunuhnya di dalam mobil secara sadis. Ternyata si penabrak itu adalah seorang psikopat. Dia bernama Kang Kyung. Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan anggota kepolisian yang sedang dalam perjalanan menuju TKP. Pria ini bernama Tae-suk dan rekannya bernama Song-ho. Ketika itu perjalanan mereka terhambat karena jalanan yang macet. Bahkan bunyi dari sirine polisi yang terpasang di mobilnya tidak diperdulikan oleh pengendara lain. Karena kesal, Tae-suk melepas sirine dari mobil polisinya. Di sana mereka pun tidak sengaja melihat para gangster yang sedang berada di depan kasino. Di sini Tae-suk mulai membuat kekacauan karena para penjaga kasino menghalanginya untuk masuk ke dalam. 깡패 새끼들도 막 대한민국 Di tempat lain kita diperlihatkan dengan bos gangster yang sedang berlatih. Dia bernama Dong-so, ketua gangster kelas kakap yang menguasai semua wilayah di kota itu. Tidak lama kemudian datang orang kepercayaannya yang bernama Oh Song. Oh Song memberitahu jika Tae-suk sedang membuat kekacauan lagi di tempat bisnisnya. Mendengar hal tersebut, Dong-so pun menghentikan latihannya dan samsak tinjunya ternyata berisikan manusia. Sebelum pergi, Dong-so menghubungi komandan kepolisian yang bernama Hobong. Di situ Dong-so meminta Hobong untuk menghentikan Tae-suk yang sedang membuat kekacauan di tempat bisnisnya. Ternyata Dong-so selalu menyuap Hobong agar tidak ada polisi yang berani mengganggu bisnisnya itu. Hobong pun langsung menghubungi Tae-suk agar pergi dari kasino milik Dong-so dan segera menyelesaikan tugas penyelidikannya. Beberapa saat kemudian, Tae-suk telah sampai di TKP. Dalam penyelidikannya itu, Tae-suk melihat sebuah goresan di belakang mobil. Lalu dia memanggil rekan timnya yang bernama Seojin dan memperlihatkan goresan mobil tersebut. Di sini Tae-suk pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan berantai. Di tempat lain, Dong-so sedang menyelesaikan masalah dengan saingan bisnisnya. Pria ini bernama Sang-do. Sang-do merupakan seorang ketua gangster yang selalu ingin merebut sebagian wilayah kekuasaan Dong-so. Meski begitu, Dong-so masih memperlakukan Sang-do dengan baik. Tidak lama kemudian terjadilah adu mulut antara Oh Song dengan anak buah Sang-do. 이지를 하고 진짜 그래서 뭐 그리 생색이야. 일로 와. Dong-so yang kesal dia pun langsung mencabut gigi anak buah Sang-do dan memasukkannya ke dalam gelas, kemudian menyuruh Sang-do untuk meminum airnya. Setelah itu Dong-so pun mengajak Sang-do untuk berdamai dan tidak lagi saling mengganggu atas wilayah kekuasaannya masing-masing. Sementara di lain sisi para polisi terlihat sedang rapat untuk menyelidiki kasus pembunuhan tadi. Hasil rapat tersebut menyimpulkan bahwa pembunuhan itu motif dari perampokan. Di sini Tae-suk pun membantahnya, lalu dia memberikan bukti yang telah dia dapatkan. Tae-suk menyimpulkan bahwa itu sebuah pembunuhan berantai karena sebelum melakukan aksinya, orang itu menabrakkan mobilnya dan membunuh korbannya dengan pisau yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Namun pendapatnya itu selalu ditolak oleh Hobong sehingga Tae-suk memilih untuk menyelidiki kasusnya sendiri. Di lain sisi, Dong-so yang sedang berkendara pulang ke rumah, di tengah perjalanan tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. 마시고. Tanpa dia ketahui, ternyata orang yang menabraknya itu adalah Kang psikopat sadis.
Di situ Dongso tidak memperpanjang masalahnya dan menyuruh Kang untuk pergi. Namun ketika Dongso hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Kang Kyung menikamnya dari belakang sehingga inilah yang terjadi. Pada akhirnya Kang berhasil kabur dan langsung menabrak Dongso hingga pingsan. Karena kejadian itu Dongso harus dilarikan ke rumah sakit. Beruntung dia masih bisa diselamatkan. Bersamaan dengan itu semua anak buah Dongso menyerang markas Sangdo karena mereka mencurigai Sangdo adalah otak dari penusukan bosnya. Di tempat lain, Kang yang berhasil lolos. Di dalam mobil dia menjahit luka tusukannya sendiri. Kemudian Kang masih menyempatkan diri untuk membunuh pria tua pemilik anjing di sana. Dongso yang telah sadar memanggil Ong Song. Dia pun memberitahu tentang penusukan itu bukanlah ulah Sangdo. Tidak lama kemudian Taesuk datang untuk menjenguknya, tetapi di sini dia malah mengejek Dongso karena hampir terbunuh. Setelah itu Taesuk pun pergi dari sana dan mulai menyelidiki mobil Dongso. Di situ dia melihat goresan di belakang mobilnya yang sama persis dengan kejadian pembunuhan sebelumnya. Kemudian dia melaporkannya kepada atasannya dan kini pendapatnya mulai diterima setelah mengetahui psikopat itu hampir membunuh Dongso. Di sini mereka berdua pun menyimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan acak karena pelaku tidak melihat siapa korbannya dan berani-beraninya mencoba membunuh Dongso, bos gangster di wilayah itu. Kembali ke Dongso. Saat dirinya sedang berada di rumah sakit, secara diam-diam Sangdo ternyata sudah mengambil sebagian wilayah kekuasaannya dan mengambil para investornya. Berpindah ke Kang yang kembali beraksi dengan membunuh sopir truk yang ada di pinggir jalan. Lalu dia pun membawa kabur truk tersebut. Mengetahui adanya teman dari supir truk itu yang baru bangun tidur, tanpa pikir panjang, Kang langsung membunuhnya hingga pisaunya terjatuh ke jalan. Di sisi lain, Dongso telah menyewa pelukis sketsa wajah. Setelah sketsa itu selesai, dia mulai menggerakkan semua anak buahnya untuk mencari orang yang menikamnya itu. Tidak lama kemudian, Taesuk pun datang untuk meminta informasi dari Dongso dan mengajaknya bekerja sama menangkap psikopat itu. Namun Dongso menolaknya karena dia sangat menginginkan orang itu mati di tangannya. Malam harinya, Oh Song menemui Dongso untuk memberikan pisau Kang yang ditemukan di pinggir jalan dan dia juga membawa mobilnya. Dongso pun menghubungi Taesuk untuk mengajaknya bertemu di markasnya. Kini mereka berdua telah sepakat untuk bekerja sama menangkap psikopat itu dan Dongso akan mengirimkan semua anak buahnya untuk membantu Taesuk. Di situ Taesuk juga mendapatkan sketsa wajah Kang Kyung. Sebelum memulai penyelidikannya, Dongso mengutus Oh Song untuk membunuh Sangdo terlebih dahulu karena telah mengambil wilayah dan investornya. Pembunuhan itu pun berjalan dengan lancar. Oh Song berhasil membunuh Sangdo menggunakan pisau milik Kang dan meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, para pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian itu. Di sana, mereka menemukan pisau milik Kang yang sengaja ditinggalkan. Di tempat lain, Taesuk mendatangi Dongso dan menghajarnya.
Ternyata Taisuk sudah mengetahui rencana Dongso untuk membunuh Sang Do. Dongso pun mengaku bahwa dia telah membunuh Sang Do. Mendengar hal tersebut, Taisuk berencana untuk menangkap Dongso setelah berhasil menyelesaikan kasus ini. Kematian Sang Do telah membuat gempar di seluruh kota karena kepolisian yang tidak bisa memecahkan kasus pembunuhan berantai ini. Sehingga para intel pun turun tangan untuk mengambil alih penyelidikan kasus ini. Malam harinya, Dongso dan anak buahnya datang ke tempat Sang Do untuk berbelasungkawa. Tanpa mereka ketahui ternyata Kang berada di sana. Dan dia memberikan sebuah pesan kepada anak buah Sang Do bahwa Dongsolah yang membunuh Sang Do menggunakan pisau miliknya. Keesokan harinya saat Dongso dan Taisuk sedang mencari bukti di dalam mobil Kang, tiba-tiba semua anak buah Sang Do datang dan menyerang mereka berdua. Pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan rombongan anak buah Sang Do. Setelah mendapatkan sidik jari di mobil Kang, Taisuk dan timnya mendatangi rumah istri sopir truk yang telah dibunuh oleh Kang untuk dijadikan umpan. Kemudian istri supir truk tersebut menelpon Kang dan Kang mengajaknya bertemu di sebuah rumah makan. Namun sayangnya rencana mereka tidak berjalan dengan mulus karena si Kopet itu lebih pintar dan telah mengetahui rencana mereka. Dalam pengejaran ini Kang berhasil lolos dari kejaran mereka. Namun setelah kejadian itu Taisuk mendapatkan titik terang lagi dan mendapatkan foto Kang di tempat tinggalnya. Di markas besarnya Dongso mengumpulkan semua anak buahnya untuk mencari Kang hingga ke pelosok kota. Keesokan harinya saat menunggu Taisuk, Dongso bertemu dengan seorang siswi di pinggir jalan. Karena cuaca yang sedang hujan, Dongso pun memberikan payungnya kepada siswi tersebut. Malam harinya pasukan Dongso dan Taisuk sedang berada di sebuah bar. Di sini terlihat hubungan mereka yang mulai akrab. Akan tetapi tidak lama setelah itu mereka melihat berita di televisi tentang pembunuhan yang terjadi terhadap seorang siswi yang membawa payung. Dan siswi tersebut adalah siswi yang sebelumnya Dongso berikan payung di pinggir jalan. Hal tersebut membuat Dongso sangat murka. Lalu mereka semua bergegas pergi untuk mencari lagi keberadaan Kang. Kemudian anak buah Dongso berhasil mengetahui tempat tinggal Kang. Namun Kang tidak sedang berada di rumahnya. Mereka pun berencana untuk menunggu Kang dan mengepungnya. Tetapi Kang ternyata telah menyadari kalau para gangster dan polisi sedang menunggunya. Dengan cepat Kang langsung menancap gas dan langsung pergi dari sana. Pada akhirnya mobil mereka pun tabrakan, namun Kang masih berhasil kabur dari sana. Kemudian mereka bertiga pun mengejar Kang dengan berpencar. Namun naas, Ongsong malah terkena tikam oleh Kang yang telah menunggunya.
Dongso dan Taesuk yang mendengar teriakan Ongsong, mereka pun mendatanginya. Kemudian Dongso bergegas mengejar Kang yang lari ke sebuah klub malam. Sesampainya di sana, Dongso segera mengecek semua ruangan karaoke. Sementara itu Kang ternyata sedang menyandera seorang wanita di toilet. Pada akhirnya Dongso berhasil menemukan Kang. Tanpa pikir panjang, Dongso langsung menghajar Kang hingga pingsan. Setelah itu dia menyeretnya ke sebuah gudang untuk disiksa. Dan saat Dongso akan memenggal kepala Kang, tiba-tiba Taesuk datang dan menabrak Dongso hingga pingsan. Ternyata Taesuk juga menginginkan Kang agar bisa diproses secara hukum demi kenaikan jabatannya. Setelah sebelumnya bekerja sama, Taesuk malah menangkap semua anak buah Dongso dan menutup bisnisnya dengan tuduhan kecurangan mesin kasino. Singkat cerita, di hari persidangan Taesuk tidak mempunyai bukti yang kuat tentang pembunuhan berantai itu, dan hakim pun hampir membebaskan Kang. Namun tidak lama kemudian Dongso pun datang. Di sini Dongso mengaku sebagai salah satu korban yang berhasil lolos dari pembunuhan Kang. Dongso melepaskan pakaiannya dan memperlihatkan bekas luka tusukan di tubuhnya. Kemudian dia menyuruh Kang untuk memperlihatkan luka tusukan di dada kirinya yang sebelumnya pernah Dongso tusuk. Dengan bukti tersebut, hakim pun memutuskan bahwa Kang akan dijerat hukuman mati. Namun keputusan itu juga membuat Dongso harus masuk penjara karena dia mengakui perbuatannya yang telah membunuh Sang Do. Ternyata semua itu adalah rencananya agar dia bisa balas dendam kepada Kang di dalam penjara. Sebelumnya saat dia sedang menyiksa Taesuk karena telah mengkhianatinya, tiba-tiba Taesuk memberikannya ide agar Dongso bisa balas dendam kepada Kang. Dengan syarat dia harus menjadi saksi di persidangan dan dia juga harus mengakui kalau dialah yang telah membunuh Sang Do. Sebagai gantinya, Dongso meminta kepada Taesuk agar dia ditempatkan di sel yang sama dengan Kang. Beberapa waktu kemudian saat masuk penjara terlihat Dongso yang tersenyum karena rencana balas dendamnya berjalan dengan mulus, sedangkan Kang terlihat sangat ketakutan. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했다.